Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sulsel. Kita kembali ke Kak Mesra. Nah, Masya tadi kan Allah. udah disebutin nih satu persatu organisasi, kemudian komunitas. Tapi saya tertarik nih dengan beberapa tadi yang disebutkan seperti itu. Tapi kita melangkah ke hal lain dulu ya, sebelum Oke saya deh. ulik yang komunitasnya. Ini Oke menarik. deh, siap. Kalau pengalaman kerja nih, sejauh ini dari mulai pertama kerja sampai hari ini, udah pernah kerja di mana aja nih, Kak Mesra nih? Atau work experience-nya Iya. seperti apa? Sebenarnya saya itu level of interest-nya di mengajar memang. Ah, Jadi oke. sejak kuliah masih S1 waktu itu saya sudah ngajar privat, kemudian tentor di beberapa bimbingan belajar, kemudian lanjut lagi sekolah terus sambil jadi asisten dosen. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh tahu di mana? Di beberapa kampus sih sebenarnya. Dan paling lama itu di Unhas. Alhamdulillah saya di Unhas jadi asisten itu sejak tahun 2008 dan sampai terangkat menjadi dosen. Alhamdulillah aktivitasnya paling banyak di situ, di akademik tentunya. Menjadi asisten dosen, kemudian pernah juga menjadi tenaga kependidikan di kampus, kayak gitu, dan sampai akhirnya diminta untuk menjadi dosen di beberapa kampus. Dan alhamdulillah hari ini hari ini saya masih berkecimpung di dunia akademik dan diminta di salah satu kampus di Politeknik Kesehatan Megareski. Alhamdulillah diminta untuk posisi sekretaris program studi promosi kesehatan. Jadi linear dengan fashion, linear dengan pekerjaan yang selama ini saya geluti, kemudian dunia akademik yang memang saya interestnya di situ. Jadi sekolah terus, belajar terus, sampai sekarang masih belajar terus, Kak. Masya Allah, luar biasa. Iya. Nah, berbicara mengenai komunitas yang tentu ada hubungannya juga dengan kegiatan kerelawanan. Nah, ada nggak kira-kira pengalaman tak terlupakan di beberapa lokasi secara teracak begitu di beberapa daerah di Indonesia? Ada nggak, bisa diceritakan ke pemirsa nggak? Kayak pengalaman apa ya? Pengalaman yang tak terlupakan nih, misalnya sesuatu yang istilahnya mengharukan, sesuatu yang membuat bahagia banget yang nggak bisa dilupain atau paling berkesan gitu, dengan berinteraksi atau mengayomi orang-orang seperti teman-teman yang ada di luar itu. Hampir semua kegiatan sosial sebenarnya itu menolong banyak orang. Hampir setiap orang yang pernah kita bantu, yang pernah kita tolong, yang pernah kita hadirkan senyum buat mereka itu menghadirkan kebahagiaan tersendiri buat saya pribadi. Tapi kalau ditanya yang paling berkesan, yang pasti yang pertama kali kemudian yang membuat hati saya tergerak untuk terlibat di dunia sosial. Saya ingat sekali pertama kali saya datang di Kapten Pierre Tendean di Yayasan Pembinaan Tunanetra Indonesia. Waktu itu kan saya masih ceritanya belum Itu ada di daerah background. mana tuh? Itu di Makassar atau Di luar Makassar, di Makassar. Belum ada background sosial dalam hal berlembaga sama sekali. Jadi masih natural nih, bawa hati sendiri nih. Jadi pas datang ke Yapti waktu itu ada PBL, praktek belajar lapangan, datang berkunjung ke sana sekalian survei lokasi untuk kegiatan kampus. Pas ketemu Yayasan Pembinaan Tunanetra yang di sana semua kan tunanetra nih isinya. Akhirnya kayak apa ya? Kayak nggak bisa goyang, terus lihat mereka terpana kayak gitu, terus nangis, kayak merasa ya Allah selama ini saya bersyukur banget ya, kehidupan saya alhamdulillah semua terpenuhi, apa-apa bisa dilakukan kayak gitu kan, bisa aktif, bisa kayak apa, bisa berprestasi. Nah sementara pada saat itu saya lihat, Masya Allah di sini ternyata ada hal yang tidak pernah tersentuh selama ini oleh saya pribadi. Dan saya melihat tunanetra yang ada di sana tidak sama dengan yang saya bayangkan selama ini, bahwa mereka terpuruk, mereka bersedih dengan kondisi yang mereka rasakan. Pada saat saya melihat mereka di Yapti itu mereka ketawa-ketawa, terus mereka bercanda juga. Kemudian menyapa satu sama lain juga dengan bahagia. Ternyata banyak hal yang kemudian saya tidak pahami tentang disabilitas netra. Jadi akhirnya pada saat itu saya kemudian belajar untuk mengenal mereka, perlahan-lahan memahami bagaimana tentang disabilitas, dan akhirnya sering mendampingi, dan akhirnya alhamdulillah saya jatuh cinta dengan dunia disabilitas. Masya Allah. Ini jadi dari situ ya awal Iya, mulanya benar. itu, kemudian kenapa sampai hari ini Masih eksis untuk Betul. mendampingi disabilitas netra. Nah, ini masih ada alhamdulillah. hubungannya nih. Saya kembali lagi ke komunitas ya. Tadi kan ada disebutkan sahabat Net
Netra. Iya, benar. Nah, itu kan seperti yang tadi Kak Rahayu atau Kak Rahayu Kak Mesra ya. Ini pemirsa selalu kebalik gitu. Kak Mesra ya kan berkecimpung di dunia relawan ya seperti itu. Tentunya dengan mengayomi atau menolong orang-orang yang bisa diberdayakan seperti itu. Ini awal mulanya atau mungkin saya bocorin aja ya. Jadi beliau ini merupakan founder dari Sahabat Netra seperti itu. Itu kenapa sampai mendirikan itu dan sejak kapan? Jadi sejak 2008 yang kemarin itu saya datang ke sana dan mulai tergerak hatinya kan untuk ini dan banyak beraktivitas bareng sama mereka. Akhirnya karena udah akrab banyak yang minta pendampingan nih Kak. Ditahan dulu. Iya. Ya kita masih akan buat penasaran pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sosial TV masa kini. Kita tiba di segmen keempat, masih bersama saya Redi Asti Sahrir dan tentunya Kak Mesra Rahayu. Ya tadi boleh dilanjutkan nggak? Kenapa sih sampai membangun ya Sahabat Netra? Kenapa sampai ke sana? Ini kan sifatnya tanggung jawabnya sangat besar, ya sangat besar dan tentunya juga pasti mulia ya. Iya, benar. Itu sejak kapan sih dan gimana hari ini kabarnya? Iya. Saya lanjutkan ya Kak, jadi tadi kan saya sudah katakan bahwa sejak awal saya ketemu mereka di tahun 2008 itu saya banyak berinteraksi dengan tunanetra, udah akrab dengan mereka dan ternyata mereka itu butuh banyak pendampingan dari teman-teman mitra, mulai dari pendidikan, kemudian untuk mengejar beasiswa, kemudian untuk ujian-ujian sekolah atau ke tempat-tempat umum, hal-hal baru yang kemudian baru mereka kunjungi, itu mereka butuh pendampingan untuk orientasi dan mobilitas. Mereka juga butuh pendampingan untuk misalnya kayak ujian masuk perguruan tinggi. Itu kan sangat penting sekali buat pengembangan diri teman-teman disabilitas netra. Dan waktu itu masih sangat minim mitranya. Bahkan hampir dibilang tuh saya dalam sehari bisa mendampingi 5-10 tunanetra. Jadinya kan agak bingung nih hari ini siapa nih yang mau didampingi. Dan alhamdulillah semua yang saya dampingi itu bisa berhasil sukses mencapai apa yang mereka cita-citakan. Dan akhirnya saya berpikir kenapa tidak banyak orang yang bisa kayak saya gitu, yang mendampingi beberapa tunanetra dan akhirnya lebih banyak lagi tunanetra yang kemudian bisa berkembang sama dengan kita yang melihat, supaya mereka punya kesempatan yang seluas-luasnya untuk kemudian bisa berpendidikan tinggi, bisa dapat beasiswa juga ke luar negeri misalnya, ataukah bisa mengunjungi tempat-tempat umum, mengunjungi tempat-tempat di mana kemudian mereka ingin kunjungi dengan keterbatasan. Iya, seperti orang kebanyakan. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan beberapa pendiri-pendiri ya, bertemu juga dengan beberapa teman-teman Dewan Pertimbangan yang saya sebut di Sahabat Netra, yang notabene lebih banyak bagian dari senior-senior di organisasi-organisasi tunanetra. Saya bertemu dengan mereka, minta pandangan mereka, dan akhirnya alhamdulillah kita sampai di kata sepakat untuk kemudian membentuk organisasi Sahabat Netra supaya lebih banyak memberikan manfaat untuk pendampingan. Itu udah berdiri sejak tahun berapa dan sudah berapa tahun itu hari sejak tahun 2000, sebenarnya digagas itu dari 2018 pemikiran-pemikiran itu, tapi kemudian kepengurusan pertama itu di 2019-2020. Baru kemudian terbentuk kepengurusan pertama dan sekarang kepengurusan kedua. Pertama itu ketuanya ada Kak Kavi. Alhamdulillah beliau itu hatinya baik banget. Di awal-awal ikut sampai sekarang membentuk organisasi, kemudian yang sekarang itu dinahkodai sama Kak Sandi namanya. Bisa mungkin disapa kakak-kakaknya. Halo. Tadi siapa namanya? Ya, pengurus-pengurusnya Kak Kavi, Kak Sandi terus melakukan kebaikan, dan dimanapun kalian berada mudah-mudahan ilmu yang sudah didapat di Sahabat Netra terus diterapkan dalam kehidupannya. Masya Allah. Nah, berbicara mengenai komunitas, banyak banget komunitas. Ada satu lagi nih yang menarik perhatian saya, yang Women apa tadi? Women and Infant Care. And Infant Care. Itu boleh dijelasin nggak? Jadi Women and Infant Care ini adalah sebuah organisasi yang fokus pada kesejahteraan perempuan dan anak. Ya. Jadi untuk perempuan-perempuan yang mau dibina mentalnya, kemudian yang mau sekalian melatih kepekaan sosialnya, kemudian banyak berkarya dari dunia perempuan, nah bisa bergabung di Women and Infant Care. Jadi dia ada dua Kak, ada yayasan, kemudian ada kegiatan relawannya. Yayasannya ini namanya tadi Women and Infant Care, kemudian relawannya kami beri nama dengan Relawan Peduli Perempuan dan Anak.
Salah satu penggagas yang paling saya favorit sebenarnya ya, selain maksud saya yang mendirikan organisasi ini ada Dokter Citra namanya. Dia adalah guru saya, dosen saya juga. Kemudian Dokter Citra ini banyak menjadi motivator juga buat saya, yang membentuk karakter saya sampai hari ini tuh banyak belajar dari beliau. Nah, beliau yang kemudian sekaligus membantu kami untuk mensosialisasikan kepada dosen, dokter, untuk kemudian memberikan memasukkan donasi mereka ke zakatnya ke Women and Infant Care. Dan alhamdulillah zakatnya itu setiap tahun alhamdulillah lumayan banyak, dan itu bisa disalurkan ke perempuan-perempuan di luar sana yang kemudian membutuhkan. Jadi nanti kalau teman-teman dari masyarakat ada mengenal perempuan yang kemudian sesuai dengan syaratnya kami, dia misalnya membutuhkan, terus bisa usaha sendiri, kemudian berniat untuk mensejahterakan keluarganya, maka bisa menghubungi kami. Insya Allah bisa diberikan bantuan biasanya berupa donasi tertentu dalam jumlah tertentu, disurvei terlebih dahulu untuk kemudian mereka didampingi untuk kesejahteraan keluarganya. Wah, seperti itu. Saya tepuk tangan sekali lagi deh. Ya, kita akan lanjutkan ya ke Mesra. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Net TV Sosial, bukan perempuan biasa. Kita tiba di segmen terakhir pemirsa. Waduh, sayang sekali ini masih pengen banget ngobrol berlama-lama dengan Kak Mesra yang punya segudang aktivitas dan sangat menginspirasi ya, Masya Allah. Ini kalau berbicara mengenai mobilitas yang sangat banyak ya, sangat panjang seperti itu, apa sih suka dukanya hari ini seperti itu? Ya, sebenarnya Kak, kalau ditanya tentang suka duka ini banyak banget ya, suka bertanya ke saya, Kak, apa sih suka dukanya menggagas organisasi atau menjalani aktivitas relawan? Saya suka bingung Kak cara jawabnya kayak apa. Kenapa? Karena menurut saya bekerja di dunia relawan itu semuanya suka gitu. Oh, Masya Allah. Tidak ada tantangan yang berarti, karena justru saya lari dari dunia pekerjaan, bukan lari ya sebenarnya, beristirahat dari dunia pekerjaan itu di dunia relawan. Jadi tempat saya untuk istirahat sejenak, mencarger energi saya untuk kemudian bekerja lagi itu di dunia relawan. Berarti udah kejawab bahwa hampir nggak ada. Iya, hampir nggak ada. Bukan nggak ada, mungkin ya hampir nggak pernah merasa. Iya, karena saking bahagianya menjalani aktivitas-aktivitas sosial. Betul. Kalau misalnya quality time-nya nih, ini kan quality time-nya lebih banyak ke sosial ya. Seperti gimana sih dengan family atau diri sendiri tuh gimana? Iya, kalau untuk family, saya tuh selalu berpikir bahwa yang paling penting itu bukan kuantitas time, tapi quality time. Jadi kalau kemudian kita bareng sama keluarga ya sampai handphone aja dipinggirkan dulu gitu kan. Sambil nonton TV, makan gitu ya. Fokus ke keluarga, bahagian keluarga, kemudian jalan kemana aja kayak gitu kan yang kita pengen kunjungi, terus ketemu dengan keluarga, bersilaturahmi, bermuamalah dengan baik dengan keluarga. Jadi urusan-urusan yang lain, kalau misalnya kayak di dunia pekerjaannya ada yang mau konsul mahasiswa, maaf ya, ini jam keluarga dulu, kayak gitu-gitu kan. Atau kemudian ada, makanya itu biasa WA, nanti saya yang mau balas, baru kemudian saya balas. Jadi fokus ke family dulu. Nah, nanti kalau udah keluar dari situ, udah diizinin sama keluarga, dan alhamdulillah keluarga itu support banget untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kalau untuk diri sendiri ya bahagianya kan di sosial. Jadi untuk me time-nya ya kalau sudah berada di dunia relawan berarti itu sudah me time sebenarnya. Kalau untuk mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan untuk Kak Mesra ini apa nih? Mimpi ya. Mungkin dalam waktu dekat yang jelas harus selesaikan promosi dokter dulu ya, didoain ya, alhamdulillah. Setelah itu mau lanjutin postdoktoral lagi di salah satu negara, mudah-mudahan didoakan ya. Kemudian yang paling penting membahagiakan keluarga. Semua pengalaman pendidikan yang sudah dicapai, kemudian waktu-waktu yang banyak terbuang selama menempuh pendidikan dan menjalani kegiatan itu tertebus nanti setelah selesai. Banyak quality time dengan keluarga, kemudian banyak organisasi-organisasi yang sudah dibentuk itu dikembangkan dengan baik, banyak lebih bermanfaat dengan masyarakat, yang pastinya seperti itu. Fokusnya, tujuannya pasti untuk banyak bermanfaat aja Kak, sampai kemudian ajal menjemput insya Allah. Kalau misalnya ke Net TV Sosial ini sangat menginspirasi tentunya. Makasih. Ini luar biasa, saya masih pengen ngobrol pemirsa, tapi tentunya kita akan masih kedatangan narasumber yang akan datang atau episode akan datang. Akhirnya saya Radiah Zahril pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode berikutnya dalam Bukan Perempuan Biasa, hanya Net TV Sosial, TV masa kini. Bye.